Selamat datang di Sangiang Wura, kawasan pesisir Bima dengan bentang alam yang mengagumkan. Orang Sangiang menyebut tempat yang akan kami tuju Nisa Payi atau Pulau Payi. Sebagian lain menyebutnya Nisa Kramat. Saking banyaknya legenda yang melekat dengan pulau penuh misteri ini. Setelah tadi ada prosesnya untuk menebar beras kuning, nah itu sebagai tanda penolak bala atau sebagai biar kita nggak kenapa-kenapa nanti saat menjemberang ke lautan sana tuh. Jadi memang harus ada doa-doa tertentunya. Dengan perahu layar kami lebih mudah merapat ke pinggir pulau. Berbeda dengan kapal besar, resikonya cukup tinggi karena bisa pecah menghantam karang akibat beratnya beban bodi kapal. Nah ini saya sekarang sudah sampai di Pulau Ular, tapi saya belum tahu nih ularnya adanya di mana. Nah bapak-bapak ini yang tahu. Setelah udah siap nanti kita bakal cari. Ini udah Pak, parkirnya udah benar? Udah. Mana? Aduh, hati-hati Bapak. Aduh. Oh, adanya di batu-batu situ ya Pak? Oh ini, dia ngumpetnya di mana? Di situ. Ular apa namanya Pak? Ular laut namanya. Di mana? Banyak ya ada di situ. Oh di sebelah situ. Nah ternyata ulernya adanya tuh di nih selip-selipan batu seperti ini. Jadi memang dia kadang kalau misalnya sudah mulai pasang dia akan keluar mencari jalan. Kayak begini nih, ini lagi pada keluar. Meski terlihat jinak, tak bisa sembarang orang memegang ular berbisa ini. Tak cukup dengan kehati-hatian, di Desa Payi juga butuh ritual keselamatan khusus. Jadi, jangan diikuti ya. Saat siang, suhu air laut cenderung panas akibat sengatan sinar matahari. Hal ini membuat kadar oksigen menipis dan memaksa sang reptil keluar dari air. Lagi. Gimana Pak? Nggak ada? Nggak ada. Udah nggak kelihatan lagi. Gesit namanya ular laut. Kami memutuskan memasuki gua kecil di Pulau Ular. Ngumpetnya dia tuh di sela-sela batu. Saya tidak mau pegang. Ini ada lagi ularnya, nemu lagi tapi di goa seperti ini. Ular laut hidup di perairan di seluruh dunia. Biasanya di daerah dengan terumbu karang yang subur. Populasinya memang lebih sedikit bila dibandingkan jenis ular yang ada di darat. Yang pasti, jangan bermain-main dengan bisa ular laut. Kadar racunnya terbukti 10 kali lebih mematikan dari racun king cobra. Enggak apa-apa. Inilah puncak Pulau Ular. Di balik beragam legenda dan puluhan spesies ular laut yang mematikan, Pulau Ular di Desa Nisa Payi punya kecantikan panorama yang benar-benar luar biasa. Wow, keren banget di atas ini.
Panorama dari puncak Pulau Ular tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pemandangan Pulau Sangiang, daratan utama Sumbawa, dan juga suasana di puncak pulau, sungguh tiada duanya. Ini di samping kanan kiri saya udah ada pohon yang berdiri sangat kokoh. Nah, masyarakat di sini percaya konon legendanya dulu ada kapal yang terdampar di sini sehingga terbentuklah pulau ini. Kita lihat di samping saya udah ada satu pohon yang berdiri kokoh. Ini tuh kalau masyarakat bilangnya tiang depan dari kapal. Nah, di belakang itu tiang belakang. Jadinya adalah pulau ini. Tradisi Basiru di Pulau Sumbawa merupakan bentuk rasa syukur masyarakat. Kegiatan seperti ini dapat kita temukan mulai dari Bima di bagian timur hingga wilayah Sumbawa Besar di ujung barat. Basiru selalu ditandai dengan memasak olahan khas bernama nimung atau timung, yakni olahan dari beras ketan yang dimasak dalam bambu. Sehingga muncullah istilah nimung rame, karena kegiatan ini selalu dilakukan secara massal. Nimung di Sumbawa harus ditemani kuah kaldu olahan. Sajian kuliner kaldu pendukung nimung dibuat dari ikan maupun ayam. Di belakang situ ada yang bersih-bersihin daun pisangnya, di sebelah sana ada yang buat untuk ngisi santannya, terus di sana lagi ada yang masak. Untuk membuat nimung harus ditambahkan santan dari hasil perasan kelapa tua. Tujuannya tentu untuk memperkuat cita rasa gurih dari beras ketan. Selain itu, minyak yang akan keluar dari santan akan membuat nimung tidak lengket pada daun dan bambu. Ini adalah proses peracikan santannya untuk nanti kemudian dimasukkan ke dalam bambu. Ini dicampur sama minyak katanya supaya gurih. Supaya gurih ya Bu ya, tambahin minyak. Bambu sebagai media masak memang masih cukup populer di Indonesia. Yang digunakan biasanya bambu muda yang masih memiliki banyak kandungan air. Bagian atas bambu harus ditutup. Dengan cara ini, uap panas yang tercipta akan mematangkan bahan dengan sempurna. Ini yang unik, nasi lemungnya nggak cuma dimasukkan ke dalam bambu, tapi ditutupnya pakai bekas perasan si santannya tadi nih, pakai kelapa. Gini. Tuh, ditutup di atasnya. Biar matang ya Bu ya, biar nggak keluar-keluar. Iya, biar nggak keluar berasnya. Nah, ini udah masuk ke proses pembakaran dari nasi limbung. Nah, ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Jadi kalau misalnya buat yang mau makan nasi limbung tapi udah lapar banget, kayaknya nggak usah makan nasi limbung. Soalnya lumayan lama ya Bang, nunggu 2 jam sampai benar-benar matang. Nanti akan berubah warna menjadi hitam ya Bang ya. Bambu memang bukanlah penghantar panas yang baik. Itulah sebabnya memasak nimung memerlukan waktu yang sangat lama. Di sisi lain, memasak beras ketan dalam bambu diyakini akan menghasilkan cita rasa yang lebih kuat. Ini kalau misalnya yang belakangnya sudah hitam, sudah mulai matang, ini harus dibalik dulu biar rata. Biar matangnya nggak cuma di belakangnya aja, tapi depannya juga harus diputer begini nih. Benar saja, untuk puluhan nimung hari ini kami memerlukan waktu hampir 2 jam lamanya. Tetapi justru disinilah keunikan tradisi Basiru. Oh,
panas. Ini udah panas api ditambah panas matahari. Jadi memang ganti-ganti personilnya untuk ngangkutin bambunya ini. Aduh. Setelah udah dipotong-potong, dikeluarkan dari bambunya kayak begini bentuknya. Dan rasanya kayak ketan tapi gurih. Ini enak banget. Kalau di sini biasanya didampinginnya sama ayam santan nih, sama ini. Kuahnya berwarna kuning dan rasanya enak kali. Kayak opor. Siapa tak kenal sambal? Di seantero Indonesia, menu sambal populer sebagai teman lauk pauk untuk menikmati beragam hidangan. Di desa Ongko, para wanita punya aneka resep sambal tradisional ala Sumbawa yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi kali ini, mari mengintip salah satu resep sambal warisan kuliner Nusantara. Belum afdol kalau misalnya kita main ke suatu daerah tapi belum nyobain makanan khasnya. Nah, hari ini saya lagi mau bikin 3 sambal yang paling populer di Sumbawa. Tapi yang saya lagi mau bikin ini adalah sambal bohidungga ya Bu ya. Nah, di sini bahan utamanya adalah jeruk. Nih yang saya pegang. Tapi jeruknya jeruk khusus, jeruk Sumba ya Ibu ya. Jeruk Sumbawa. Itu gede aku apa? ini asem banget. Saya belum kebayang rasa sambalnya gimana nih. Oleh warga desa Ongko, sambal ini diberi nama bohidungga atau bumbu dungga. Jeruk purut menjadi bahan utama, tapi bukan sembarangan jeruk purut, melainkan jenis jeruk purut yang berukuran besar. Singkatnya, daging jeruk purut diambil kemudian dicampur dengan racikan cabai yang sudah dihaluskan. Sekilas terkesan mudah, padahal mengkombinasikan rasa asam dan pedas agar tetap sedap di lidah butuh keahlian. Menurut cerita, bohidungga aslinya berasal dari Kecamatan Parado di Bima. Namun karena rasanya nikmat, bohidungga kini menyebar luas ke seluruh Pulau Sumbawa. Mencicipi kuliner khas Sumbawa harus siap dengan kejutan di lidah. Yang satu ini diberi nama sambal tutu mangge di wilayah Bima. Sementara orang Sumbawa Barat menyebutnya mangge moro. Sambal mangge moro tak hanya punya rasa pedas, tapi juga punya rasa asam yang bisa membuat lidah seakan keluh. Masyarakat Sumbawa memiliki selera asam yang kuat. Tak heran, tanaman asam sangat mudah kita jumpai di pulau ini. Untuk memperkuat rasa asam, buah asam alami dicampur dengan racikan sambal untuk memperkuat rasa. Udah. Ini saya kasih bumbu penyedap ya Bu. Selesai. Nah ini sambal yang kedua namanya mangge moro. Kalau bisa dilihat, ini bentuknya kayak begini. Tuh, agak kayak rujak bebek. Karena memang menu utamanya itu asam ya Bu ya, asam muda. Jadi warnanya hijau, pakai cabenya juga warnanya hijau. Rasanya, belum tahu. Aduh, iya. Asam kan Ibu? Ini saya suka Bu. Ini asam tapi nggak terlalu asam. Terus asam asin, enak. Ini bikin melek mata. Tapi habis ini masih ada lagi satu lagi, apa Bu namanya? Mangge mada. Mangge mada, satu lagi. Ayo Bu. Yang terakhir ada mangge mada atau orang Bima menyebutnya kahuntu kalo atau sambal jantung pisang. Selain jantung pisang sebagai campuran,
Mangge Mada juga menggunakan tambahan biji wijen dalam jumlah yang banyak. Nah, ini adalah bahan-bahan untuk sambal yang ketiga. Apa tadi namanya, Bu? Kosong. Mangge Mada. Kalau bahasa Sumbawanya Sepat kosong. kosong. Nah, sebelum diulek ada 2 bahan dulu yang harus disangrai, yaitu apa ini tadi, Bu? Kemiri. Merica. Oh, ya, kemiri salah. Merica sama wijen. Dalam resep tradisional ala Sumbawa, campuran wijen bertujuan membuat tekstur sambal menjadi lebih pekat di lidah. Semua bahan sambal Mangge Mada sebaiknya dipotong menjadi bagian kecil agar mempermudah proses pencampuran. Oh, nah ini jadi makanan apa tadi, sepat kosong ya, Bu ya? Sepat kosong ini banyak banget campurannya. Ada apa, Bu? Ayam. Ah ya, masukin, Bu. Ada ayam dimasukin. Aduk dicampur sama jantung. Nah, kalau di sini menu utamanya jantungnya ya, Bu ya, jantung pisang. Ya, Dicampur. Ini kunci utama kahuntu kalo. Tambahkan santan hasil perasan buah kelapa tua untuk memperkuat rasa gurih dan kuah yang kental. Ya, ini udah selesai. Sepat kosong. Nah, bentuknya seperti ini nih. Tuh, hari ini kita mau makan besar ya, Bu ya. Mari kita siapkan dulu, Bu. Yuk. Ya. Terus itu waduh. Saya nambah deh, Pak. Ini rasa tadi apa ini? Sepat kosongnya ini penuh dengan lauk, dan gigitan pertama saya adalah kena udangnya, karena tadi di dalamnya itu ada udang, cumi sama ayam ya, Pak ya. Nah, ini dari ketiga sambal yang tadi udah dibuat, saya paling suka sama Mangge Moro. Nah, ini yang hijau ini karena rasanya tuh asam sama pedes. Kalau misalnya yang ini, yang merah itu, ini terlalu asem. Kalau buat saya terlalu asem. Jadi kalau buat teman-teman yang mau main ke Sumbawa harus cobain 3 sambal ini. Kalau misalnya belum nyobain, itu namanya belum ke Sumbawa. Wajib nih, Bu ya. Ini enak nih. Cocol. Sikat. Aduh. Mari melanjutkan petualangan di Bima dengan menjelajah hutan di daerah Wawo. Hingga saat ini, hutan di pegunungan Wawo masih terjaga meski tergolong sebagai hutan buatan manusia. Nah, hari ini saya sama Bapak lagi mau cari bahan yang biasanya dipakai untuk masyarakat di sini, keramas. Nah, bahannya bukan bahan biasa tapi pakai cabai hutan. Wow, seperti apa keramas pakai cabai ya? Ikutin terus jejak saya, jejak petualang. Wow. Ini pedes banget. Bapak, ini rasanya pedes banget. Ini baru digigit sedikit aja ini udah pedesnya. Emang kalau di sini disebutnya ini ya cabai gunung ya? Cabai gunung atau cabai hutan disebut juga cabai Jawa. Tumbuh di kawasan pegunungan dengan ketinggian 600 meter dari permukaan laut. Sejak dulu tanaman ini telah digunakan orang Sumbawa sebagai obat herbal untuk mengatasi beragam penyakit. Mulai dari masuk angin, sakit kepala, sakit gigi, hingga obat tekanan darah rendah. Di wilayah Bima, cabai gunung dikenal dengan nama sebia. Karena punya beragam manfaat, cabai gunung tetap dipelihara keberadaannya di dalam hutan.
Sabar, Pak. Weh. Tadi dia buah sabianya. Nih bentuknya seperti ini. Tuh, ini yang udah matang warnanya merah, terus agak mengkerut. Kalau kata bapaknya kalau yang belum matang itu agak panjang, terus warnanya kuning. Weh. Ada lagi? Nih kalau dilihat hasilnya ini sudah lumayan banyak dan habis ini saya mau keramas sama ibu-ibu. Tradisi ini telah ada sejak zaman nenek moyang dan masih dilakukan hingga hari ini. Bagi masyarakat Tori, cabai gunung benar-benar mujarab, baik sebagai obat tradisional maupun bahan perawatan tubuh. Untuk membuat sampo alami dari cabai gunung, diperlukan bahan tambahan lain, yakni parutan kelapa yang disangrai. Selain parutan kelapa, juga akan ditambahkan tebu kunci yang dihaluskan. Ini berfungsi sebagai penghangat bagian kepala ketika keramas. Itu dicampur lagi? Iya. Campurannya banyak ya? Sedangkan campuran asam akan ditambahkan untuk memperhalus rambut. Nah, Sudah jadi. ini sudah jadi. Nah, terlihatnya seperti ini nih. Ini bahan untuk keramas, tapi kelihatannya ini tuh kayak mau buat masakan, bahan-bahan mau masak apa gitu ya Mama ya. Padahal ini buat keramas nih. Meski cabai gunung memiliki segudang manfaat, kegiatan keramas seperti ini tidak bisa dilakukan setiap hari karena akan menimbulkan efek kecanduan. Selain itu, harus diperhatikan dosis ramuan bahan-bahan yang dipakai. Bagi kaum muda, biasanya akan menambahkan cabai gunung dalam jumlah sedang. Anak-anak akan ditambahkan sedikit campuran cabai gunung saja. Bagi perempuan Tori, keramas dengan cabai gunung juga menjadi cara pemulihan terbaik pasca melahirkan. Keramas pakai cabai nggak seburuk yang saya kira ternyata. Saya pikir bakal panas atau gimana, ini enggak. Dan ini wangi loh. Nggak bau cabai sama sekali. Ini wangi kelapa sangrai ya Mama ya. Jadi pengen makan rambut sendiri. Kurang ayamnya aja nih. Nah ini efek yang saya rasakan setelah tadi keramas pakai cabai itu ini udah mulai kerasa anget-anget, terus agak-agak panas sedikit, tapi justru itu yang bikin tubuh kita hangat ya Mama ya, melindungi dari penyakit-penyakit. Ikuti jejak saya. Soal adu kecepatan hewan di Sumbawa, tak cuma ayam yang punya nama. Kuda Sumbawa punya sejarah panjang sebagai hewan pacuan. Begitu pentingnya peran kuda pacu, latihannya pun tak sembarangan. Bagi orang Sumbawa, wilayah pesisir pulau merupakan tempat paling cocok untuk melatih otot kuda agar semakin kuat. Kali ini, Pantai Saliper Ate Sumbawa menjadi pilihan untuk melatih kuda-kuda pacu agar semakin unggul. Nah biasanya kalau kuda-kuda ini sebelum dicemplungin ke laut untuk mandi, ini diputer-puter dulu sampai kudanya keringetan, terus nanti dibawa lari sampai keringetnya keluar semua, lalu dijemur, baru deh disuruh lari ke sana tuh, mandi. Pemilihan waktu latihan kuda pacu di Jumat pagi bukan tanpa tujuan. Biasanya kuda-kuda ini akan mengikuti pertandingan di hari Sabtu dan Minggu.
Jadi, latihan di Jumat pagi dipercaya membuat kuda merasa segar dan bisa tampil maksimal keesokan harinya. Ayo, satu lagi. Seger banget lihat kuda mandi itu udah pada beres. Udah seger ya kamu ya. Nah ini kudanya habis dimandiin. Siapa tadi namanya? Mas Tora. Mas Tora ini tinggal dijemur sampai bulunya kering, baru dibawa pulang lalu dikasih makan ya. Ini baru. Dari pesisir, mari bergeser ke dataran tinggi Sumbawa. Melihat lebih dekat peran kuda untuk kehidupan warga di pegunungan. Salah satu desa di pegunungan Sumbawa yakni Desa Mantar yang terletak di Kabupaten Sumbawa Barat. Di Desa Mantar, kuda berperan membantu pekerjaan manusia. Seringnya kuda dipakai sebagai alat untuk mengangkut hasil panen dari kebun menuju desa. Nah hari ini saya sekarang ada di Sumbawa, tepatnya di Sumbawa Barat, daerah dataran tinggi di Mantar. Nah di sini bisa dilihat kedekatan masyarakat dengan kudanya. Kayak hari ini saya sama bapak-bapak lagi mau cari bambu. Oh biar dia nggak copot ya? Kuda dipilih bukan tanpa alasan. Sejak dahulu kala, kuda terbukti praktis dan efisien. Selain itu juga tangguh di segala kondisi cuaca. Yang uniknya adalah di sini alat untuk penyangga bambunya pakai cancal namanya. Ini adalah dari tanduk rusa yang memang sudah turun-menurun dari nenek moyang. Populasi hutan bambu di sekitar desa masih sangat melimpah. Warga Mantar hanya mengambil tanaman ini sesuai kebutuhan. Kali ini bambu besar menjadi pilihan. Di Desa Mantar, jenis bambu seperti ini sangat cocok sebagai bahan untuk membuat atap rumah tradisional yang disebut santek. Potong bagian dua. Nah ini bambu-bambunya yang dipilih itu yang sudah tua, yang seperti ini nih yang sudah banyak bintik-bintik kayak gini. Nah ini bagus karena lebih kuat dan juga lebih kokoh. Bambu tali tua cirinya punya serat padat. Uniknya bambu jenis ini semakin sering terkena air, bisa semakin kuat. Sebenarnya bambunya bisa lebih banyak lagi dibawa sama kuda ini. Bisa sampai berapa karung, Pak? Ya, 1 karung itu bisa. Bisa sampai 1 karung. Kini saatnya membawa potongan bambu ke tempat tujuan. Disinilah kuda mengisi peran sebagai angkutan. Meski bertubuh kecil, kekuatan kuda Sumbawa untuk membawa beban bisa dijadikan acuan. Meski bambu merupakan tanaman serbaguna, tak banyak daerah di Indonesia yang memakai bambu sebagai bahan untuk atap rumah. Proses pembuatan santek ini ternyata nggak pakai tali, jadi cukup disangkutin, bambunya tuh dipotong. Nih belakangnya tuh kayak dibikin untuk sangkutannya, kaitannya seperti ini nih, dibelah 2. Nah ini nanti akan disangkutin. Perbaikan atap santek khas Desa Mantar unik dan menarik. Penggantian santek dilakukan dari dalam rumah. Bilah bambu disusun serapat mungkin agar tidak ada celah tersisa untuk air mengalir masuk. Ini karena banyak angin, Pak, jadi lepas-lepas dia. Tapi sebenarnya kuat sampai 20 tahun. Ya, sampai 20 tahun. Bentuknya lihat deh, jadi seperti ini, tradisional banget. Cuma perawatannya aja yang harus bener-bener diperhatikan karena setiap saat harus dibenerin, harus digeser-geser. Ya, tapi ini indah banget kalau buat saya. Rumah kebun
dengan bentuk yang sangat otentik. Ikuti jejak saya, jejak petualang.